Hai, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah artikel yang jujur aja, lumayan bikin mikir ya. Artikel ini nyorotin soal pengumuman pemerintah baru-baru ini, tepatnya janji di Mei 2026 buat nyediain daycare atau tempat penitipan anak. Tapi bukannya ngelihat ini sekedar kebijakan publik biasa, sumber yang bakal kita bahas ini justru pakai lensa sosial ekonomi dan paradigma agama buat mengkritisinya. Nah, ingat ya, posisi saya di sini bukan buat milih pihak mana yang benar. Kita murni mau membedah dan menyajikan apa sih sebenarnya yang diargumenin sama si penulis artikel. Langsung aja kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Peta ulasan kita hari ini mencakup janji pemerintah dan tren daycare, kritik soal kapitalisasi pengasuhan, dampak dari ilusi solusi praktis ini, terus lanjut ke paradigma Islam tentang peran ibu, dan terakhir soal kewajiban negara menurut syariat. Masuk ke bagian pertama, janji pemerintah dan tren daycare. Kita mulai dari peristiwa nyata yang jadi pemantik semua analisis ini. Semuanya bermula dari sini nih, pas peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tanggal 1 Mei 2026 kemarin di Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto ngasih sebuah janji yang cukup besar. Beliau bilang bakal memperjuangkan secepatnya pengadaan daycare buat para buruh. Narasinya sih, ini langkah konkret pemerintah buat dukung dan mastiin kesejahteraan buruh di Indonesia, sekaligus merespons usulan dari Serikat Pekerja. Kalau dipikir-pikir, di permukaan, kedengarannya ini sebuah terobosan kebijakan yang super positif kan? Nah, tapi justru disinilah artikel yang kita bahas ini mulai ngeluarin pisau bedahnya. Penulis ngebandingin dua sudut pandang yang bener-bener kontras. Sekilas, daycare ini kan kelihatan sebagai pilihan logis ya. Kayak, oh negara hadir nih ngebantu perempuan pekerja dengan janji kesejahteraan. Tapi sebaliknya, penulis artikel ini malah berargumen kalau ini tuh ujung-ujungnya cuma eksploitasi pekerja. Menurut analisis di artikel itu, negara sebenarnya nggak benar-benar ngasih kesejahteraan yang esensial. Malahan rakyat tetap aja harus kerja keras banting tulang, dan para ibu ini kayak dipaksa masuk ke dunia kerja cuma buat nombokin ekonomi keluarga yang makin hari makin berat. Terus, ini bawa kita ke bagian kedua ulasan ini. Kritik terhadap kapitalisasi pengasuhan. Menurut kacamata si penulis nih, biaya hidup yang terus-terusan meroket itu jadi faktor utama yang pada akhirnya memaksa banyak ibu buat ikutan kerja demi nyelamatin ekonomi rumah tangga. Kalian pasti kerasakan gimana naiknya harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini. Nah, lebih jauh lagi, sumber ini tuh mengkritik keras sistem sekuler kapitalis yang sifatnya sangat materialistis. Maksudnya, nilai atau produktivitas seseorang itu murni cuma diukur dari seberapa besar uang atau nilai ekonomi yang bisa dihasilin. Dampaknya, para ibu jadi terjebak di posisi dilema yang luar biasa berat. Di satu sisi, ada fitrah buat ngejalanin peran pengasuhan di rumah. Tapi di sisi lain, ada tuntutan material dan gaya hidup yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gimana artikel ini ngasih metafora yang cukup nyelekit buat daycare. Penulis nyebut daycare itu ibarat obat penenang atau painkiller. Kasih rasa nyaman sesaat, ya kayak nempel plester luka di atas pipa air yang bocor gitu. Cuma meredakan gejala aja, tapi sama sekali nggak nyentuh apalagi nyembuhin akar penyakit sistemiknya. Penulis ngingetin kita, karena ini sifatnya cuma nutupin masalah di permukaan, ya sewaktu-waktu bisa banget memicu resistensi dan malfungsi dalam institusi keluarga. Lanjut ke bagian ketiga, dampak ilusi solusi praktis. Kalau daycare cuma sekedar obat penenang, terus apa dong efek sampingnya? Di artikel ini, penulis secara rinci mendaftar beban yang harus ditanggung ibu dan keluarga karena sistem sekarang ini. Pertama jelas ada kelelahan fisik dan mental yang luar biasa karena beban ganda. Harus kerja cari uang, sampai rumah harus ngurusin domestik juga. Dan ironisnya nih, gaji yang didapat dari kerja capek-capek itu seringkali malah kesedot lagi buat bayar biaya daycare yang mahal, sementara sisanya habis buat kebutuhan pokok yang harganya makin nggak masuk akal. Terus dampak yang paling esensial, anak-anak jadi kehilangan hak pengasuhan langsung dan kehadiran fisik dari ibunya. Artikel ini benar-benar menegaskan kalau kondisi nggak ideal ini ibarat bom waktu yang kapan aja bisa meledak dan ngancurin stabilitas rumah tangga. Terus, kalian mungkin mikir, di mana peran negara di situasi kayak gini? Nah, artikel ini mengklaim kalau kelemahan paling mendasar dari sistem kapitalis itu adalah menyusutnya peran negara. Alih-alih jadi aktor utama yang mastiin warganya sejahtera, negara tuh cuma bertindak sebagai fasilitator aja. Jadi warga dibiarin bertarung dan bertahan hidup sendiri di hutan belantara ekonomi. Sementara itu, penguasa cuma bikin regulasi yang katanya sih melindungi. Tapi menurut sang penulis, regulasi itu malah memfasilitasi eksploitasi terhadap kaum perempuan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, paradigma Islam tentang peran ibu.
Nah, sebagai solusi alternatifnya, sumber yang kita bedah ini mengutip riwayat hadis dari Imam Abu Daud dan Ibnu Abi Syaibah. Contohnya, ada cerita soal seorang wanita di zaman Rasulullah yang nuntut hak asuh anaknya. Terus ada juga kisah dari zaman sahabat Abu Bakar yang nekenin banget kalau usapan, pangkuan, dan aroma seorang ibu itu adalah hal yang paling krusial buat anak. Secara objektif, artikel ini pakai referensi tersebut buat jadiin bukti bahwa dalam paradigma Islam, pengasuhan anak itu tugas utama, sebuah hak dan kewajiban istimewa ibu yang melekat kuat, dan nggak bisa atau nggak seharusnya gampang banget dialihin ke pihak lain. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa tingginya nilai yang disematkan pada sosok ibu dalam paradigma tersebut. Artikel ini nyebutin dua istilah bahasa Arab yang maknanya dalam banget. Pertama, ummun warabbatul bait, yang artinya ibu dan manajer atau pengatur rumah tangga, menandaskan kalau peran domestik itu tugas utama. Terus yang kedua, Mashno ar-Rijal, yang diterjemahkan jadi arsitek generasi pemimpin masa depan. Keren ya istilahnya. Jadi fungsi ibu di sini bukan cuma soal fungsi biologis aja, tapi benar-benar sebuah peran strategis dan politis tingkat tinggi yang jadi fondasi berdirinya sebuah masyarakat. Yang bawa kita ke bagian kelima, kewajiban negara menurut syariat. Berdasarkan teks yang kita analisis ini, ada perbandingan dua model negara yang beda banget. Negara dalam sistem kapitalisme, kayak yang kita bahas tadi, perannya cuma sebagai fasilitator, fokusnya ke profit dan ngebiarin rakyatnya sikut-sikutan penuhi kebutuhan sendiri. Di sisi lain, negara Islam diklaim wajib hukumnya bertindak sebagai penjamin kebutuhan dasar. Gimana caranya? Ya dengan mastiin adanya lapangan kerja atau ngasih modal usaha khusus buat laki-laki sebagai wali keluarga. Jadi, dukungan finansial keluarga terjamin dan ibu bisa fokus jalanin peran domestiknya tanpa harus pusing atau stres mikirin tekanan ekonomi. Tapi tunggu dulu, penulisnya ngasih satu klarifikasi yang menurut saya lumayan penting nih buat dicatat. Artikel ini sama sekali nggak bilang kalau perempuan itu dilarang kerja. Malahan dijelasin kalau hukum perempuan bekerja dalam Islam itu jatuhnya mubah, alias boleh-boleh aja. Poin utamanya ada di tekanan ekonomi tadi. Syarat mutlaknya adalah negara wajib banget nyiptain kondisi ideal, di mana para ibu nggak sampai ngelalahin kewajiban utamanya ngurus keluarga, cuma gara-gara terpaksa harus ikut cari duit buat nyambung hidup. Sebagai penutup argumennya, sumber kita ini menyimpulkan bahwa urusan domestik dan ngurus anak itu bukan sekedar masalah pribadi yang remeh. Pengasuhan yang tepat, komprehensif, dan disupport penuh sama sistem negara dilihat sebagai benih paling esensial buat ngebangun peradaban masa depan yang luar biasa. Mengabaikan peran strategis ibu dengan asal ngelempar tanggung jawab ke penitipan anak, menurut artikel ini, sama aja dengan mengabaikan bagian paling vital dalam mencetak generasi pemikir dan pemimpin. Akhirnya, kita sampai di penghujung ulasan kita hari ini. Kita udah bareng-bareng ngelihat gimana kebijakan soal fasilitas daycare ini ternyata bisa dibedah lewat dua lensa yang jauh berbeda. Sebagai langkah kesejahteraan di satu sisi, dan sebagai perpanjangan dari eksploitasi sistemik di sisi lain, lengkap dengan tawaran alternatif dari paradigma agama. Sebelum kita selesai, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif yang semoga bisa memicu diskusi. Apakah solusi pengasuhan yang ada saat ini benar-benar bawa kesejahteraan sejati buat keluarga? Atau sebenarnya itu cuma sekedar obat penenang buat nutupin masalah sistemik yang jauh lebih gede? Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, tetaplah berpikir kritis dan sampai jumpa.